Bayangin deh, lu dikurung di dalam satu apartemen sempit, tapi lu nggak sendirian. Di sana ada orang tua lu, adik lu, ipar lu, sampai keponakan-keponakan yang masih kecil. Lucunya, pintu apartemen itu sebenarnya sering nggak dikunci. Lu bisa aja lari keluar kapan aja. Tapi bukannya kabur, lu sama keluarga lu malah nurut pas disuruh saling nyiksa, saling nyetrum, bahkan dipaksa buat ngebunuh dan memutilasi satu sama lain atas perintah satu orang pria yang bahkan nggak ikut nyentuh korbannya secara langsung. Gak masuk akal kan? Kelihatannya kayak plot film horor yang terlalu berlebihan. Tapi ini 100% kejadian nyata. Ini adalah salah satu kisah tentang kasus pembunuhan serial Kitakyushu. Kasus yang sukses bikin geger seluruh Jepang di awal tahun 2000-an. Tentang gimana seorang pria manipulatif bernama Futoshi Matsunaga berhasil mematikan logika dan rasa kemanusiaan satu keluarga besar. Cuma berbekal omongan dan alat penyetrum listrik. Yuk kita bedah kronologinya bareng-bareng. Biar kita dapat gambaran utuhnya, kita mundur dulu ke era 1990-an di Jepang. Waktu itu, Jepang lagi ngalamin yang namanya dekade yang hilang pasca krisis ekonomi. Banyak orang stres gara-gara masalah finansial, kehilangan pekerjaan, dan tekanan sosial yang makin berat. Di era ini, masyarakat Jepang itu dikenal sangat menjaga privasi. Orang-orang cenderung nggak mau ikut campur urusan tetangga. Kalau ada keributan di dalam rumah tangga atau apartemen sebelah, ya dianggap urusan internal keluarga mereka sendiri. Nah, kondisi sosial yang cuek ini justru dimanfaatin banget sama tipe-tipe manipulator kelas berat atau sosiopat. Di Jepang sendiri, konsep kontrol pikiran atau mind control sebenarnya lagi jadi sorotan hangat waktu itu gara-gara kasus sekte Aum Shinrikyo. Tapi bedanya, kalau Aum Shinrikyo itu sekte besar dengan ribuan pengikut. Kasus yang bakal kita bahas ini adalah sekte mini, di mana korbannya cuma satu keluarga, dan pimpinannya cuma satu orang pria biasa yang punya kemampuan gaslighting tingkat dewa. Aktor utama di balik horor ini namanya Futoshi Matsunaga. Pria kelahiran tahun 1961 ini punya penampilan yang rapi, pandai bicara, karismatik, dan kelihatan ramah banget di luar. Tapi di balik topeng itu, dia adalah penipu ulung dan narsis parah. Di awal 90-an, Matsunaga punya pasangan bernama Junko Ogata. Junko ini sebenarnya datang dari keluarga baik-baik yang lumayan terpandang di prefektur Fukuoka. Tapi begitu ketemu Matsunaga, hidup Junko berubah total. Matsunaga mulai mengisolasi Junko dari keluarganya, ngelakuin kekerasan fisik, dan meyakinkan Junko kalau cuma Matsunaga satu-satunya orang di dunia ini yang peduli sama dia. Singkat cerita, Matsunaga dan Junko ini jadi buronan polisi gara-gara kasus penipuan bisnis. Mereka akhirnya kabur dan mengurung diri di sebuah apartemen di kota Kitakyushu, prefektur Fukuoka. Nah, dari sinilah rencana gila Matsunaga dimulai. Nggak puas cuman ngontrol Junko, Matsunaga mulai ngincar keluarga besar Junko Ogata. Pikirannya simple tapi kejam. Keluarga Ogata punya uang, tanah, dan aset yang bisa diperas habis buat biayain hidup dia selama jadi buronan. Sekitar tahun 1997, dengan cara yang halus tapi mematikan, Matsunaga berhasil memancing satu persatu anggota keluarga Ogata buat datang dan akhirnya menetap di apartemen sempit itu. Ada orang tua Junko, adik perempuan Junko, suami adiknya, sampai 2 orang keponakan Junko yang masih anak-anak. Terus gimana caranya satu pria bisa ngontrol banyak orang dewasa sekaligus? Disinilah metode penyiksaan psikologis Matsunaga bekerja. Dia nggak pakai paku atau pisau, tapi dia pakai 3 senjata utama: sengatan listrik, isolasi, dan adu domba. Matsunaga bikin alat strum dari kabel listrik bekas. Siapapun yang ngelakuin kesalahan sepele, misalnya salah ngomong, nggak rapi, atau kelamaan di kamar mandi, bakal di strum berulang kali. Rasa sakit dari struman ini bikin otak korban nggak bisa berpikir jernih lagi.
Yang kedua, deprivasi. Makanan dibatasi parah, tidur diatur, bahkan buat buang air kecil aja harus minta izin. Korban dibuat dalam kondisi lapar dan lemas berkepanjangan. Yang ketiga, adu domba. Ini yang paling jahat. Matsunaga bikin sistem hierarki. Dia bakal milih satu orang buat jadi anak emas hari itu yang boleh makan enak. Tapi syaratnya orang itu harus menyiksa atau menyetrum anggota keluarga yang lain. Besoknya posisinya ditukar. Lama-lama rasa percaya antar anggota keluarga Ogata hancur total. Mereka nggak lagi saling menyayangi sebagai keluarga, tapi malah saling curiga dan takut satu sama lain. Secara psikologis, ini disebut learned helplessness, kondisi di mana mental korban udah hancur banget, sampai mereka merasa nggak punya pilihan lain selain nurut, meskipun pintu apartemen sebenarnya nggak dikunci. Begitu mental keluarga Ogata berhasil ditundukkan 100%, horor yang sesungguhnya dimulai. Antara tahun 1997 sampai 98, satu persatu anggota keluarga ini tewas di dalam apartemen. Korban pertama dan kedua adalah orang tua Junko. Ayah Junko tewas duluan akibat kombinasi penyiksaan listrik dan kelaparan. Nggak lama kemudian, ibunya Junko mengalami nasib yang sama setelah disiksa berbulan-bulan. Korban ketiga dan keempat adalah adik dan ipar Junko. Adik perempuan Junko dan suaminya dipaksa oleh Matsunaga buat saling nyerang. Dalam kondisi ketakutan dan gila karena tekanan, sang suami akhirnya meninggal akibat penyiksaan berulang. Setelah suaminya tewas, sang adik perempuan juga menyusul nggak lama kemudian. Korban kelima dan keenam adalah keponakannya yang masih kecil. Keponakan Junko yang baru berusia balita dan sekolah dasar. Matsunaga merasa anak-anak ini terlalu berisik dan merepotkan. Tanpa rasa iba, dia memerintahkan Junko untuk mencekik kedua anak kecil itu sampai tewas. Lu bayangin deh, Matsunaga hampir nggak pernah mengeksekusi mereka dengan tangannya sendiri. Dia cuma duduk manis, ngasih perintah, dan membiarkan para korban membunuh darah daging mereka sendiri. Setelah korban tewas, Matsunaga bakal merintahin korban yang masih hidup buat membawa jasad kerabat mereka ke kamar mandi. Di sana mereka dipaksa memotong-motong dan menghancurkan tulangnya, terus membuangnya ke laut secara sembunyi-sembunyi agar nggak meninggalkan jejak sama sekali. Selama bertahun-tahun, dunia luar sama sekali nggak tahu kalau ada pembantaian satu keluarga di dalam apartemen itu. Tetangga cuma tahu apartemen itu agak tertutup, tapi nggak pernah mencium bau busuk karena semua jasad langsung dihancurkan dengan cepat. Sampai akhirnya pada Maret 2002, takdir berkata lain. Di dalam apartemen itu ada seorang gadis remaja, anak dari korban lain sebelum keluarga Ogata yang juga pernah dijebak Matsunaga. Gadis itu udah nggak tahan lagi sama siksaan yang dia terima. Saat Matsunaga lagi lengah dan lupa mengawasi, gadis ini memberanikan diri nekat loncat dari jendela atau kabur dari apartemen. Dia lari sejauh-jauhnya ke rumah kakeknya dan langsung menceritakan semua horor yang terjadi. Kakeknya yang syok berat langsung melapor ke kepolisian Kitakyushu. Pas polisi datang menyergap apartemen tersebut di bulan Maret 2002, mereka nemuin pemandangan yang aneh banget. Nggak ada darah, nggak ada mayat, apartemennya tergolong rapi. Tapi kondisi psikologis Junko Ogata dan beberapa orang yang tersisa di sana benar-benar mengerikan. Mereka kurus kering, tatapan matanya kosong, dan kulitnya penuh bekas luka bakar akibat struman listrik. Awalnya Junko cuma diam dan terus-terusan membela Matsunaga, tapi setelah diinterogasi secara terpisah dan mendapatkan perawatan medis serta psikologis selama beberapa minggu, ingatan dan kesadaran Junko perlahan balik. Dia akhirnya pecah, menangis histeris, dan membongkar seluruh skenario gila Futoshi Matsunaga ke penyidik. Pas kasus ini masuk ke persidangan, publik Jepang benar-benar merinding dan marah luar biasa. Pertanyaan utamanya cuma satu, gimana bisa orang dewasa mau ngebunuh bapak, ibu, dan keponakan sendiri cuma gara-gara disuruh orang lain? Dari hasil analisis psikiater forensik dan pakar psikologi di pengadilan, terkuaklah motif asli Futoshi Matsunaga. Yang pertama, murni uang dan kekuasaan. Matsunaga adalah seorang sosiopat murni. Dia nggak punya rasa empati sama sekali. Motif utamanya adalah menguras seluruh harta kekayaan keluarga Ogata buat gaya hidup mewahnya selama jadi buronan. Yang kedua adalah eksperimen dominasi. Matsunaga menikmati sensasi memiliki kontrol mutlak atas hidup dan mati orang lain. Dia merasa seperti Tuhan di dalam apartemen sempit itu. Nah, perdebatan hukum terberat terjadi pada posisi Junko Ogata. Tim pengacara Junko berargumen kalau Junko ini sebenarnya adalah korban utama.
Junko udah dicuci otak dan disiksa fisik dan mentalnya berbulan-bulan sebelum ikut serta dalam pembunuhan itu. Jadi saat dia ngelakuin perintah Matsunaga, otaknya udah nggak berada dalam kontrol kesadaran yang normal. Tapi di sisi lain, jaksa menuntut hukuman maksimal karena bagaimanapun juga, tangan Junko ikut terlibat langsung dalam mengeksekusi dan menghilangkan jasad keluarga kandungnya sendiri. Hasil vonis akhirnya, Futoshi Matsunaga dijatuhi hukuman mati. Hakim menyebut Matsunaga sebagai sosok iblis tanpa tanding dalam sejarah kejahatan Jepang. Junko Ogata awalnya juga divonis hukuman mati, tapi di tingkat banding pada tahun 2007, hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. Hakim mengabulkan bahwa Junko memang mengalami tekanan dan manipulasi psikologis yang ekstrim dari Matsunaga. Kasus Kita Kyushu ini nyisain trauma yang mendalam banget buat publik Jepang. Pertama, kasus ini membuka mata dunia hukum tentang bahaya nyata dari domestic gaslighting dan mind control. Sebelumnya, hukum Jepang agak gagap ngadepin kasus pembunuhan yang pelakunya nggak nyentuh korban secara langsung, tapi pakai tekanan psikologis. Sejak kasus ini, psikologis forensik jadi bagian sangat penting dalam menangani kejahatan dalam rumah tangga. Kedua, kebiasaan masyarakat Jepang yang nggak mau ikut campur urusan tetangga mulai dikritik keras. Kasus Kita Kyushu membuktikan kalau sikap terlalu tertutup itu justru bisa jadi tempat bersembunyinya kejahatan paling mengerikan di tengah-tengah pemukiman padat. Bahkan saking legendarisnya kekejaman kasus ini, sutradara ternama Jepang Shion Sono sampai ngangkat adaptasi lepas dari kasus Kita Kyushu ini jadi film thriller terkenal di Netflix yang judulnya The Forest of Love pada tahun 2019 lalu. Nah, kalau kita balik lagi lihat perjalanan kasus Kita Kyushu ini, jujur bener-bener bikin kita mikir ya, betapa rapuhnya pikiran manusia kalau udah diintimidasi dan diisolasi secara terus-menerus. Di satu sisi, Futoshi Matsunaga emang pantas dapat hukuman mati atas manipulasi sadisnya. Tapi gimana menurut kalian tentang keputusan hakim ke Junko Ogata? Apakah hukuman penjara seumur hidup buat Junko itu udah adil, mengingat dia adalah korban mind control? Atau menurut kalian karena dia ikut mengeksekusi keluarga kandungnya sendiri, dia tetap harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya? Coba tulis pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita ngobrol dan diskusi santai di sana.